Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Komnas Perempuan mempersembahkan salam Nusantara untuk merayakan kebinekaan dan toleransi. Salam Indonesia yang bineka. Terima kasih, sebagian sudah ada yang menjawab dengan tepat, tetapi sebagian lain mungkin masih menebak-nebak ini salam apa lagi gitu ya. Boleh saya sampaikan makna dari salam Indonesia yang bineka ini? Kami melibatkan seluruh elemen keyakinan, kepercayaan yang ada di Indonesia, termasuk adat istiadat yang beragam. Tetapi dalam konteks keagamaan, kami masih menyaksikan bahwa yang sering disebutkan hanya yang mayoritas 6 agama dan keyakinan. Sementara perjuangan untuk teman-teman yang di luar yang 6 seringkali masih mengalami diskriminasi atau terpinggirkan. Bahkan untuk mendapatkan haknya, baik akte nikah, akte kelahiran, itu pun sering dipertanyakan. Diminta memasukkan atau mengakui di antara 6 itu. Jadi mohon izin Pak Wamen dan juga Pak Menteri yang saya hormati, para hadirin, ada Ketua Umum, Wakil Ketua Umum PBNU, dan juga ada sesepuh kita, Ibunda kita, Ibunda Ramajati, dan juga di sini ada tokoh-tokoh toleransi dan para pimpinan dari ICRP dan juga teman-teman mitra yang saya hormati. Izinkan saya sekali lagi menyampaikan salam Indonesia yang bineka. Nanti mohon dijawab, bineka itu Indonesia. Sekali lagi ya, mohon izin. Salam Indonesia yang bineka. Terima kasih. Ini menunjukkan bahwa kita semua adalah orang-orang yang toleran terhadap perbedaan, toleran terhadap berbagai agama, toleran terhadap berbagai keyakinan, dan juga toleran terhadap adat istiadat. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini karena hari ini adalah kita merayakan kebinekaan atau merayakan toleransi, di antara keragaman-keragaman yang ada di Indonesia, sesungguhnya ini adalah kekayaan kemajemukan yang menjadi keistimewaan, menjadi kelebihan, menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang seharusnya tidak perlu dipersamakan, tidak perlu diunifikasi menjadi keterbatasan yang justru alih-alih menyeragamkan, yang terjadi justru mendiskriminasi dan meminggirkan kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip dianggap tidak mayoritas ini. Jadi pada kesempatan ini karena kita juga tahu bahwa banyak sekali keyakinan-keyakinan, ajaran-ajaran, aliran-aliran yang boleh jadi antara satu dengan yang lain berbeda. Ini adalah merupakan kekayaan dan perbedaan ini adalah sunnatullah atau menjadi hukum alam yang harus kita rawat, kita jaga, kita hormati, dan terus kita kembangkan menjadi Indonesia yang bineka, Nusantara yang lebih bermakna, yang menghargai seluruh perbedaan dan elemen-elemen yang ada. Pada kesempatan ini salah satunya karena ini menjadi tradisi di Komnas Perempuan juga, bahwa Komnas Perempuan pernah merayakan kebinekaan atau toleransi itu beberapa tahun terakhir, diantaranya adalah tentang tutup kepala. Karena kita juga tutup kepala di Indonesia itu juga sangat banyak dan penuh makna. Baik tutup kepala untuk laki-laki maupun juga tutup kepala untuk perempuan. Tutup kepala untuk Indonesia karena kita ada di Jakarta, taruhlah misalnya sebagian besar Jawa kita mengenal Blangkon. Blangkon juga punya makna tersendiri antara Jogja dan Solo misalnya. Begitu juga tutup kepala pada perempuan. Dengan banyak model, banyak warna, banyak keragaman, ini juga masing-masing punya makna, punya filosofisnya sendiri-sendiri.
Dan ini sekali lagi adalah kekayaan bagi bangsa Indonesia, kekayaan bagi keragaman yang ada di Nusantara. Pada kesempatan ini mari kita rawat keragaman, perbedaan maupun filosofinya yang terkait di dalam tradisi-tradisi yang ada di kita semua. Sekali lagi pada kesempatan ini mungkin sangat menarik jika suatu saat antara ICRP dan juga dengan Komnas Perempuan, karena Komnas Perempuan yang terakhir adalah selain keragaman tutup kepala juga kami merayakan soto, keragaman soto Indonesia. Ini juga makanan tetapi juga punya makna sendiri dan juga masing-masing ada filosofinya. Ada tradisi-tradisi yang saat kapan ini digunakan, saat kapan ini dinikmati. Jadi ini juga menjadi bagian yang sangat penting. Dan pada saat yang lain mungkin kita juga penting merayakan hal. Sebelumnya Komnas juga pernah 2 tahun yang lalu merayakan toleransi itu dengan sajen. Kami mengumpulkan sejumlah tokoh-tokoh adat untuk melakukan ritual dengan sajen yang berbeda-beda, yang beragam yang ada di Nusantara. Ini adalah bagian dari perayaan toleransi di Indonesia. Mari kita rawat sekali lagi, apapun bentuk-bentuknya meskipun itu berbeda, kita saling menghargai, saling memahami, dan juga untuk saling tidak melecehkan dan melemahkan terhadap tradisi-tradisi yang berbeda ini. Termasuk di dalamnya adalah tradisi ritual yang berbeda. Meskipun kita sering menyaksikan bahwa ada kelompok yang menghendaki adanya keseragaman, penyatuan terhadap apapun, terhadap keragaman berkeyakinan, keragaman berbusana, keragaman dalam hal-hal lainnya. Karena di sini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sekaligus Pak Wamen, kami juga mohon izin untuk menyampaikan terkait dengan diskriminasi terhadap busana di sekolah. Di sekolah ada juga kebijakan-kebijakan, mungkin kebijakannya bukan kebijakan pemerintah daerah, kebijakan di sekolah itu juga kami masih menemukan ada kewajiban untuk menggunakan busana tertentu pada hari tertentu untuk semua kalangan yang ada di sekolah. Termasuk juga pada konteks-konteks tertentu kami juga masih menemukan ada perda-perda yang diskriminatif. Dari pemantauan perempuan pada tahun 2023 masih ditemukan ada 323 perda diskriminatif. Baik yang menggunakan alasan-alasan budaya maupun juga karena alasan-alasan agama dan keyakinan tertentu. Dan ketika terjadi diskriminasi, itu sebagian besar yang ditujukan pada simbol-simbol, bukan pada substantif, bukan pada substansi. Jadi makna-makna yang sangat simbolik itu yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting. Padahal kalau kita mengacu pada sekali lagi dalam keragaman, dalam keyakinan, dalam apapun, simbol menjadi sesuatu yang meskipun itu penting, tetapi akan lebih bermakna jika kita melihatnya sebagai hal-hal yang substantif. Perbedaan-perbedaan ini ke depan kita semua atau kami berharap bahwa ada upaya-upaya yang lebih mengedepankan pada prinsip-prinsip pemenuhan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak asasi perempuan. Dan juga banyak indikasi-indikasi adanya keragaman busana ini juga pada titik tertentu itu juga mendiskriminasi bahkan meminggirkan terhadap perempuan. Khususnya terkait dengan tingginya angka kekerasan seksual. Selalu pertanyaan-pertanyaannya sekali lagi, yang dipersalahkan adalah tubuhnya.
tubuh perempuan, busana perempuan, dan apapun yang seringkali digunakan perempuan dianggap sesuatu yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Saya kira pada kesempatan ini, karena hari ini adalah hari yang kita rayakan, Hari Toleransi Internasional, tanggal 16 November, sekali lagi dengan kesadaran yang penuh, dengan hati yang ikhlas, kami mengajak ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman semua yang ada di ruangan ini untuk meyakini bahwa keragaman adalah sesuatu yang sangat bermakna, pemberian Tuhan yang harus kita rawat, kita jaga. Dalam konteks merayakan toleransi ini, ke depan harapannya tidak ada lagi teman-teman yang berbeda keyakinan dengan kita harus mengalami diskriminasi puluhan tahun. Bahkan sampai hari ini pun di antara kita ada yang belum mendapatkan akte nikah, ada yang belum mendapatkan akte kelahiran. Padahal kita usianya adalah usia yang sudah sudah melampaui itu. Jadi ini adalah hak individu, hak setiap orang bahwa kita semua punya hak untuk mendapatkan identitas diri. Ini menjadi hak yang sangat dasar. Sekali lagi kami mohon maaf pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita bisa merayakan toleransi secara bermakna. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Salam Indonesia yang Bhinneka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.